pembiayaan yaitu FIF Group dan juga DCA Finance berdasar kredit motor Stilo 160 ABS. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Kaizura CS Gunawan dengan nomor pokok mahasiswa 2534 0411160 beserta rekan tim saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ayu Pujian dengan NPM 253 404 111 154. Perkenalkan, nama saya Jaka Rismayanti dengan NPM 253 404 111 052. Perkenalkan, nama saya Siti Mujarab dengan NPM 253 404 11142. Baik, terima kasih. Dilanjutkan mengenai latar belakang tentang laporan analisis ini dipersilakan kepada Moza. Matematika menjadi alat bantu untuk permasalahan ekonomi, salah satunya adalah pada matematika keuangan ini. Menurut Habib Iskandar 2015, matematika akan menjadi memudahkan dalam perhitungan prediksi perekonomian di masa yang akan datang dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil. Terus banyak pihak menawarkan solusi berupa dana pinjaman atau kredit yang disediakan jasa lembaga pembiayaan dalam jangka waktu dan bunga tertentu. Bunga adalah biaya jasa peminjam uang dari sebuah kesepakatan antara peminjam dan yang dipinjamkan menurut Setiawan 2009. Nah, berikutnya terdapat penjelasan anuitas. Anuitas atau annuity adalah suatu rangkaian pembayaran yang dilakukan di interval waktu yang teratur. Periode waktu di mana pembayaran tersebut dilakukan sebagai jangka waktu anuitas pada 2010 hingga 2004. Anuitas biasa adalah jenis anuitas yang pembayaran atau penerimaannya ini dilakukan setiap akhir periode, di mana dengan rumus PPI atau present value sama dengan 1 dikurangi 1 ditambahi pangkat min per I lalu dikalikan data. Lalu ada juga rumus FP sama dengan 1 ditambahi pangkat N min 1 per I dikali A. Lalu yang kedua terdapat anuitas awal atau anuitas jatuh tempo. Annuity due merupakan anuitas yang dibayarkan di awal tiap periode dengan rumus PP sama dengan 1 dikurangi 1 ditambahi pangkat min N plus 1 per I dikali A ditambah A sama dengan 1 dikurangi 1 ditambahi pangkat min N plus 1 dibagi I lalu dikalikan A. Lalu terdapat rumus FB sama dengan A 1 ditambahi pangkat N plus 1 per I dikalikan dengan 1 ditambahi. Pada slide berikutnya terdapat penjelasan kredit. Nah, kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan si pinjam atau yang meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seperti menurut Sentosa Sebiring 2014-149. Menurut Abdul Qadir Muhammad, yang dimaksud lembaga keuangan atau financial institution adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau financial assets yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan. Ini adalah sewa guna usaha atau leasing, terus perdagangan surat berharga, ada juga anjang piutang, terus modal ventura, dan terakhir ada pembiayaan konsumen dan juga kartu. Berikutnya terdapat penjelasan tentang lembaga pembiayaan yang akan dijelaskan oleh Mas Ayu. Kepada Mas Ayu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan yaitu sewa guna atau leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna
dalam bidang sewa guna usaha, pajak piutang, dan pembiayaan konsumen. Lalu yang selanjutnya ada BCA Finance, yaitu perusahaan pembiayaan yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun dengan berkontribusi terhadap industri pembiayaan serta berhasil menjaga kepercayaan konsumen. Pembiayaan kendaraan bermotor khususnya roda 4 atau lebih dengan kondisi baru dengan bunga yang murah. Sekian, terima kasih. Lalu untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fajra. Baik, terima kasih kepada rekan Moza dan juga Ayu yang sudah menjelaskan mengenai materi tentang anuitas, kredit, dan juga salah satu dari lembaga pembiayaan yaitu FIF Group dan juga BCA Finance. Di sini kami juga sudah melakukan analisis atau studi kasus mengenai dua perusahaan pembiayaan yaitu FIF Group dan juga BCA Finance, di mana kami membandingkan dua perusahaan tersebut untuk melihat mana perusahaan yang lebih menguntungkan bagi konsumen. Kami juga melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, observasi, wawancara, dan juga studi literatur mengenai jurnal-jurnal dan juga artikel. Adapun latar belakang dari penelitian ini, di mana manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya ataupun kemampuan yang terbatas. Dikarenakan manusia ini memiliki kebutuhan ataupun keinginan yang tidak terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan modal untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut. Menurut Waskita, Soekarti, dan juga Sugito mengatakan adanya kendaraan umum itu tidak memenuhi permintaan dan juga kebutuhan dari masyarakat. Apalagi dengan banyaknya kekurangan dari kendaraan umum, seperti waktu tempuh yang lama dan juga kenyamanannya. Karena upah minimum provinsi di masyarakat itu relatif kecil dan juga tidak memadai untuk membeli kendaraan bermotor secara tunai, maka dari itu masyarakat memilih untuk meminjam ataupun mengajukan cicilan kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman, ataupun tetangga, bahkan institusi pembiayaan seperti perusahaan leasing ataupun sewa guna. Selanjutnya dari tinjauan pustaka mengenai studi kasus ini yang akan dijelaskan oleh Zahra di persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Anuitas diakhir merupakan anuitas yang pembayarannya dilakukan pada akhir periode. Misalnya, menghitung nilai sekarang dari angsuran yang dibayar dan akhir periode selama 6 tahun dengan penanti. PI sama dengan nilai pinjaman sekarang, A sebagai angsuran di akhir periode, N sebagai jangka waktu, I sebagai tingkat bunga. Kemudian di slide ini juga ada tabel dari brosur BCA dan VIP. Tabel-tabel ini menunjukkan simulasi angsuran berdasarkan suku bunga, tenor, dan jumlah pinjaman. Tujuannya untuk melihat langsung bagaimana perhitungan anuitas digunakan dalam dunia nyata. Contohnya, di tabel kredit motor VIP menunjukkan harga motor, lama tenor, angsuran per bulan, besar DP, total pembayaran selama masa kredit. Di sini kita bisa lihat bagaimana angsuran berubah berdasarkan tenor. Semakin panjangnya tenor, angsurannya semakin kecil, namun total pembayaran menjadi lebih besar. Ini sesuai dengan konsep anuitas di akhir. Sedangkan tabel kredit motor di BCA sama seperti VIP menampilkan harga motor, DP, tenor, dan angsuran. Perbedaannya ada pada bunga, tenor tertentu, dan jumlah angsuran. Kita bisa bandingkan bahwa meskipun produk yang dibiayai sama, yaitu motor, hasil angsuran bisa berbeda karena perbedaan bunga dan perhitungan yang berbeda. Dari tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan oleh Zahra, kita dapat mengetahui bahwasannya PV dari harga motor Stylo 160 ABS di FIF Group itu sebesar 32.025.000 dengan uang muka sebesar 3.300.000 dan angsuran per bulan sebesar 3.300.000
Untuk bunga dari FIF Group sendiri itu 24% per tahun dibagi 12 bulan, maka bunga per bulannya itu sebesar 2% dengan tenor 11 bulan. Sebelum kita mengetahui PV yang akan dihitung menggunakan tenor dan juga bunga, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai PV yang dikurangi dengan DP. Pertama, 32.025.000 dikurangi dengan 3.300.000. Maka didapat PV awal itu sebesar 28.725.000 rupiah. Lalu kita masukkan ke dalam rumus PV, yaitu 1 dikurangi 1 plus I dipangkatkan min M dan dibagi lalu dikalikan H. Maka PV sama dengan 1 min 1 plus 0,02 dipangkatkan min 11 dibagi 0,02 lalu dikalikan dengan 3.330.000. Nah, setelah mendapatkan hasil dari pertambahan 1 plus bunga, maka kita mendapatkan jadi 1,02 dipangkatkan min 11. Maka kita mendapatkan hasil dari perpangkatan ini sebesar 0,842 63039 dibagikan dengan 0,02 dan dikali dengan 3.330.000. Hasil dari perpangkatan 1,02 dipangkatkan 11 lalu dikurangi dengan 1, maka 3696 dibagi dengan 0,02 lalu dikalikan dengan 3.330.000. Maka hasil dari pembagian atas didapatkan 9,72 dikalikan dengan 3.330.000. Dari hasil perkalian ini didapatkan PV itu sebesar 32.590.203,99 rupiah. Setelahnya kita akan menghitung dari PV dikurangi dengan PV awal, karena kita akan mencari total bunga yang harus dibayarkan selama tenor 11 bulan, di mana PV awal itu dikurangi dan PV akhir itu dikurangi dengan PV awal sebesar 28.725.000 rupiah. Maka total bunga yang harus dibayarkan pengurangan PV akhir dan juga PV awal didapatkan total bunga itu sebesar 3.865.203,99 rupiah. Ini total bunga dalam 1 tahun. Lalu kita bagi dengan tenor 11 bulan, maka total bunga per bulan itu sebesar 351.328.181.000 rupiah per bulan.
Dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan pada perhitungan di BCA Finance. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menghitung dari BCA Finance. Yang pertama itu sudah diketahui bahwa PPI itu sebesar Rp32.350.000. Lalu untuk DP-nya sebesar Rp3.300.000 dan untuk A atau angsuran itu sebesar Rp3.350.000. Dan untuk I-nya ini sudah diketahui bahwa I-nya itu 10,20% per tahun, tetapi kita akan mencari per bulan, maka akan dibalikan dengan 12 dan akan menghasilkan 0,85% per bulan. Sementara untuk M atau tenor itu selama 11 bulan. Dan untuk menghitung PPI awal itu, yaitu PPI dikurangi dengan DP, maka akan menghasilkan Rp29.050.000. Langsung saja kita akan menghitung PPI atau present value-nya menggunakan rumus 1 dikurangi 1 ditambah I, lalu dipangkatkan dengan min N dan dibagi dengan I, lalu dikalikan dengan A. Maka akan menghasilkan 1 dikurangi 1 ditambah I yang sudah kita tahu yaitu 0,85%. Maka di sini kita tulis 0,0085 dipangkatkan dengan min 11 dan dibagikan oleh I sebesar 0,0085 dan dikalikan dengan angsuran sebesar Rp3.350.000. Maka akan menghasilkan 1 ditambah 0,0085 dipangkatkan dengan 11 ini, maka akan menghasilkan 1 dikurangi 0,911097,955 dan dibagikan kembali oleh I sebesar 0,0085 dan dikalikan oleh angsurannya yaitu Rp3.350.000. Maka akan menghasilkan 1 dikurangi 0,9 sekian ini, maka akan menghasilkan 0,088902044 dan dibagi kembali oleh I-nya 0,0085 ini dan akan dikali oleh angsurannya Rp3.350.000. Maka pembagian ini akan menghasilkan 10,459.06409 dan dikalikan dengan angsurannya, maka PPI-nya akan menghasilkan Rp32.537,21. Lalu untuk menghitung total bunga kreditnya, maka kita menggunakan PPI dikurangi PPI awalnya sebesar Rp29.050.000, maka akan menghasilkan Rp6.071.537,21. Karena kita mencari total bunga per bulannya, maka dibagikan dengan tenornya selama 11 bulan, maka akan menghasilkan Rp551.957,928. Sekian, terima kasih. Baik, setelah melakukan perhitungan, kami juga melakukan analisis perbandingan antara FIF Group dan juga BCA Finance mengenai harga motor di present value atau nilai sekarang. Yang pertama ada present value awal. Present value awal ini merupakan hasil dari pengurangan harga awal motor dan juga uang muka. Diketahui sebelumnya bahwasannya harga awal motor di FIF Group ini sebesar Rp32.025.000 dikurangi dengan uang muka sebesar Rp3.300.000. Maka hasilnya adalah Rp28.725.000. Sedangkan di BCA Finance harga awal motor itu sebesar Rp32.350.000 dengan uang muka yang sama sebesar Rp3.300.000. Maka present value awal itu sebesar Rp29.050.000. Yang kedua ada uang muka. Uang muka kami menggunakan uang muka yang sama, itu sebesar Rp3.300.000 di FIF Group maupun BCA Finance menurut brosur yang kami dapatkan. Lalu untuk angsuran per bulan dari FIF Group itu sebesar Rp3.330.000 dan BCA Finance itu sebesar Rp3.358.000. Maka FIF Group itu lebih unggul atau lebih terjangkau 28.000 dibandingkan BCA Finance. Lalu yang keempat itu ada bunga. Bunga di FIF Group itu sebesar 2% per bulan dan 24% per tahun. Sedangkan di BCA Finance bunga per bulan itu sebesar 0,5%
Sedangkan di BCA Finance, present value akhir atau nilai sekarang yang sudah diperhitungkan menggunakan bunga itu sebesar 35.521.537,21 rupiah. Maka dari perbandingan tersebut ada hasil dan kesimpulan yang dapat kita ketahui. Dari akumulasi perhitungan yang dicantumkan pada tabel memperlihatkan selisih antara kredit motor Stilo 160 ABS pada FIF Group dan juga BCA Finance, di mana FIF Group ini menghemat lebih murah sebesar Rp2.051.333,22 dibandingkan BCA Finance. Dari hasil observasi, perhitungan hingga perbandingan menggunakan pendekatan anuitas akhir atau anuitas biasa, kredit leasing pada FIF Group ini lebih menguntungkan bagi konsumen dibandingkan BCA Finance. Adapun kesimpulan dari awal sampai akhir, dari materi sampai studi kasus yang kami paparkan sebelumnya, melalui hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan, baik FIF Group dan juga PT BCA Finance, itu memiliki keunggulan masing-masing, dan kita sebagai konsumen harus pintar memilih mana yang lebih menguntungkan bagi kita, serta memilih tenor sesuai kemampuan, karena tenor itu mempengaruhi total bunga yang harus dibayarkan. Adapun syarat untuk menggagal pembiayaannya, yang pertama, transparansi biaya dan juga bunga, dan yang kedua, penyediaan simulasi kredit yang lebih mendetail. Sekian pemaparan